Wow, luar biasa. Ini dia keutamaan menikahi janda. Dengarkan baik-baik potongan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Kata Nabi SAW, siapapun yang sibuk mengurus janda, kata para ulama, yang paling puncak mengurus janda adalah menikahinya. Maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dan selama menikah sama janda itu, dia seperti mendapatkan pahala orang yang puasa di siang harinya dan sholat malam di malam harinya. Jadi kalau antum menikah sama janda, kemudian nikahnya sudah 10 tahun misalnya, setiap hari seperti kita puasa, setiap hari seperti kita sholat malam. Pahala, keutamaan. Hadis Bukhari Muslim. Ada banyak pertanyaan yang akan muncul bagi mereka yang mau berpikir. Apa yang pemirsa pikirkan dengan potongan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah itu? Apakah janda yang dimaksud Khalid itu adalah janda yang cantik, montok, dan bening, yang menggelitik syahwat gitu? Apakah pria yang masih sangat normal itu mesti menikahi janda yang menurut seleranya? Ataukah ada hal lain? Ataukah sesungguhnya menikahi janda itu adalah untuk merangkulnya dan menafkahinya atau mengambil tanggung jawab sosial sehingga dengan harapan akan terwujud lingkungan yang lebih baik? Tidak semua janda kan sama karakternya, karena mereka tercipta dengan pikiran masing-masing, sehingga pasti ada perbedaan meski sama-sama janda. Apakah niat utama menikahi janda itu hanya untuk hubungan seksual atau melampiaskan syahwat pria yang sangat normal itu? Kalau dasarnya menikahi janda seperti itu, lalu kenapa dibilang pahalanya seperti orang yang berjihad, sebagaimana yang dikatakan Khalid Basalamah? Dan kabarnya itu adalah hadis. Bukankah hadis itu perlu dipikirkan juga kan? Karena Al-Quran sendiri sangat menganjurkan, atau bisa dibilang memerintahkan, atau mewajibkan manusia berpikir. Karena hanya manusia diberi pikiran sebagai anugerah, binatang tidak. Apalagi di zaman ini, banyaknya informasi dan juga banyaknya jumlah penceramah yang beredar di dunia maya, maka akan bisa menimbulkan kesimpangsiuran atau kebingungan umat. Bukankah para ustadz juga berbeda satu sama lain? Apalagi para ustadz itu masing-masing punya background mazhab yang berbeda-beda, maka sudah pasti cara pandangnya juga berbeda. Maka karena itulah, manusia harus berpikir jernih, agar bisa melihat persoalan dengan baik pula. Jika hanya ikut-ikutan saja, maka bisa jadi akan mendapatkan kekecewaan dan kerugian. Akhir-akhir ini ada banyak peristiwa yang menjijikkan atau memalukan. Ada beberapa berita yang mengabarkan bahwa pelaku pelecehan seksual dilakukan oleh orang yang selama ini dipandang sebagai tokoh agama. Belum lagi soal nasab dan dugaan pemalsuan makam-makam. Bahkan ada juga yang diberitakan sedang terjadi penyalahgunaan status habaib. Jadi tema agama sangat berpotensi besar bisa dipergunakan untuk menipu atau merugikan orang lain. Maka karena itulah umat harus selalu melatih diri berpikir kritis. Tak ada cara lain untuk sementara kecuali dengan rajin-rajin mengolah pikiran, agar tidak mudah menjadi korban penipuan atas nama agama. Orang-orang yang dipandang sebagai ulama ataupun ustadz di masa ini adalah sosok yang sudah pasti sangat jauh berbeda dengan seorang nabi. Pasti sangat berbeda dengan Nabi Muhammad. Meski begitu, para ustadz atau ulama itu bisa mengambil banyak pelajaran atau teladan mulia dari Nabi Muhammad. Maka untuk urusan menikahi janda, para ulama ataupun para ustadz itu semestinya haruslah berhati-hati menyampaikannya. Karena kalau tidak, bisa jadi banyak umat yang salah paham, dan bahkan kalau tidak disampaikan dengan runut serta alasan logis dan dampak-dampaknya dalam kehidupan sosial, maka bisa jadi menimbulkan masalah baru. Alih-alih dapat pahala, justru menciptakan dosa baru. Bukankah sejarah Nabi menikah perlu juga disimak dengan sangat jeli? Misalnya Nabi menikah lagi
setelah istri pertama beliau, yaitu Siti Khadijah meninggal dunia. Dan yang kadang kita saksikan di zaman ini adalah misalnya seseorang menikahi perempuan lain, sementara istrinya belum meninggal. Atau misalnya Ustadz kondang yaitu Abdul Somad yang menikah lagi tetapi istri sebelumnya masih ada meskipun sudah dicerai. Kabarnya Nabi menikah karena sebuah misi sosial dan dakwah. Akan sangat berbeda jika seseorang di zaman ini menikah karena memang tertarik dengan perempuan yang dinikahinya. Misalnya karena tertarik soal kecantikannya, tertarik karena masih muda, atau tertarik karena masih menggiurkan. Jadi orang yang hidup di zaman ini sudah pasti berbeda dengan cara berdakwah Nabi. Nabi berdakwah murni karena Allah SWT. Sedangkan orang di zaman ini bisa jadi menjalankan aktivitas dakwah tetapi bertujuan untuk meraih keuntungan duniawi. Atau karena memang sulitnya mencari penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk gaya hidup. Maka jalur bertema agama adalah cara yang sangat berpeluang. Sehingga persoalan menikahi janda yang disamakan pahalanya dengan pahala jihad haruslah dilihat lebih mendalam lagi dan lebih luas. Karena tidak menutup kemungkinan, apa yang disampaikan Khalid Basalamah itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu atas nama agama. Bisa jadi ada orang-orang tertentu yang gemar menikahi janda dengan mengatasnamakan untuk mendapatkan pahala yang pahalanya sekelas pahala jihad tetapi ternyata menipu atau memanfaatkan para janda itu kan. Bisa jadi kan, akhirnya yang rugi dan direpotkan adalah pihak janda itu. Dan apa yang terjadi jika seorang pria tersebut gemar menikahi janda karena hanya punya niat untuk bersenang-senang saja? Bukankah ini akan menciptakan dampak yang buruk lagi? Bisa jadi akan banyak janda yang jadi korban. Janda tersebut berharap mendapatkan nafkah justru malah mendapatkan kesulitan yang makin berat hingga mengakibatkan stres berat atau frustasi. Dan akhirnya bisa terjadi kerusakan sosial. Ada banyak cara untuk bisa mendapatkan pahala yang besar. Namun yang terutama adalah menata pikiran dengan baik dan terus-menerus berjuang menundukkan diri sendiri. Bukankah ada hadis Nabi yang berbunyi bahwa jihad paling besar adalah melawan hawa nafsu, dan itu berarti pahalanya pun amat sangat besar. Ketika seorang manusia bisa mengontrol syahwatnya, atau bisa melawan menundukkan hawa nafsunya, maka lingkungan masyarakat bisa terjaga dengan baik. Itu berarti sedang menciptakan suasana yang kondusif. Tetapi sebaliknya, justru terjadi kerusakan. Dan kita lihat sampai sejauh ini, bumi semakin rusak karena manusia banyak yang sulit melawan hawa nafsunya. Atau bahkan tunduk kepada hawa nafsunya, atau tunduk dengan ambisi dirinya. Itulah kenapa jihad terbesar itu adalah melawan hawa nafsu. Bukan menikahi janda yang pahalanya seperti orang jihad.